Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Sehat-sehat. Oke, Sehat. sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Raja Aulia dan saya di sini sebagai presenter atau bisa dibilang moderator ya. Karena pada hari ini kita akan melakukan podcast tentang elemen berpikir kritis yaitu pertanyaan. Nah, untuk teman-teman sekalian nih, kita kan udah mempelajari sebelumnya di mata kuliah berpikir kritis ada berbagai macam elemen tuh. Nah, untuk kita yaitu elemen pertanyaan ini apa yang kalian pikirkan ketika kalian ini teringat tentang pertanyaan ideal? Mungkin Mas Gaza bisa jawab ini. Oke, kalau misalkan menurut saya ya, pertanyaan ideal itu yang pertama sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi Oke. nggak arahnya tuh menjurus satu, nggak ke yang lain. Terus yang kedua mengandung 5W1H. Mm-mm. Terus yang terpenting menurut saya pertanyaan harus saling berkesinambungan dan Oke. menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mungkin Oke. itu dari saya. Dan itulah syarat untuk memenuhi pertanyaan ideal ya. Nah, dari situ muncul lagi nih. Kita sudah tahu nih apa itu pertanyaan ideal. Nah, jika suatu saat ada teman kalian nih ngasih pertanyaan ideal, itu kalian bagaimana tuh respon kalian? Mungkin Mas Zaki bisa jawab ya. Kalau pertanyaan ideal sih menurut saya eh, pasti susah untuk dijawab ya. Soalnya kan pertanyaannya itu sangat kritis gitu ya. Makanya kita harus mencari sumber yang benar-benar valid gitu. Jangan hanya Oke, dari Wikipedia atau dari eh, blogspot yang bisa diubah seenak orang gitu. Harus dari pakar-pakar yang sudah dipercaya, oke, seperti misalnya profesor atau yang lain-lain begitu. oke, oke. Berarti dengan adanya pertanyaan kritis dan pertanyaan ideal ini, pasti ada contohnya dong. Mungkin Mas Lano bisa dong ngasih contoh pertanyaan-pertanyaan kritis dan ideal. Oke, semisalkan kita membahas tentang pertanyaan kritis, itu kan pasti ada topik yang dibahas. Iya, Dan betul. semisalkan kita ngambil contoh topik gempa, gempa. Nah, di sini pertanyaannya itu, apakah sudah pasti aman jika kita bersembunyi di bawah meja saat terjadi gempa? Oh Dan iya, itu kan benar. kayak pertanyaan yang sangat kritis itu, yang bisa kita pertanyakan. Terus contoh lainnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak sempat mencari tempat aman saat terjadi gempa? Mungkin dari contoh pertanyaan itu kita bisa tahu kalau misalnya pertanyaan itu pertanyaan yang sangat kritis atau bisa dimasukkan ke dalam pertanyaan kritis. Mungkin itu saja dari contoh pertanyaan kritis. Oke, ya berarti setiap pertanyaan itu kita memang harus detail ya. Tahu-taunya kita sembunyi di bawah meja yang ditimpuk oh, bukan batu, ternyata pohon yang jatuh ya. Oke, Nah, itu bahaya. dari situ kan ada lagi nih. Berarti kan dari pertanyaan kritis tadi, pertanyaan ideal tadi, bisa nggak suatu pertanyaan ini memberikan suatu informasi? Mungkin Mas Dama bisa jawab kali ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Alif. Tentu saja yang pertanyaan adalah sebuah ekspresi atau keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Biasanya kalimat tanya ini akan diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Selain itu, kalimat tanya juga dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya kalimat tanya klarifikasi dan kalimat tanya retoris. Kalimat tanya klarifikasi adalah kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengukuhkan atau memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui. Sedangkan kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau tanggapan langsung. Mungkin itu saja terlebih Oke, dahulu. oke, terima kasih Mas Dama atas ininya ya. Penjelasannya. Wow, kayaknya semuanya menjelaskan dengan detail dan baik ya ini ya. Mungkin salah satu dari kan ada nih pengen ngasih suatu pertanyaan gitu. Bisa kita jawab sama-sama atau ntar saya jawab nanti.
Saya mau nanya dong. Oke, boleh, Mas Zaki. Ini gimana sih kalau kalian nemuin pertanyaan yang tidak ideal gitu? Apa yang Oh, akan kalian lakukan? oh, kalau kita misalnya Bang ditanya Mas sama Arif. orang, oh ya, oke, oke. Mungkin Ya, kalau yang pertama yang saya lakukan adalah untuk itu make sure atau mastiin loh kalau pertanyaan ini benar-benar sudah memenuhi kualifikasi yang disebutkan Mas Gaza tadi. Apakah dia sudah lengkap W5 W1H-nya atau dan lain-lainnya sudah memenuhi syarat lah intinya. Dan step kedua ya saya tanyakan balik kepada si penanya gitu. Apakah pertanyaan ini ditujukan untuk saya atau untuk umum? Mungkin karena itu kita perlu informasi untuk menjawab ya kan. Kalau kita ketemu pertanyaan yang nggak ideal, tentu kita kesulitan dalam menjawab ya kan. ya benar, benar. Dari yang lain ada tambahan atau enggak? Mungkin Cukup sih kalau cukup dari ya. saya mungkin. Oke, cukup. Cukup. Oke, terima Ya. kasih atas waktunya ya buat semua. Semoga elemen berpikir kritis yang kita pelajari ini dapat kita nalarkan di kehidupan kita masing-masing ya dan menjadi pribadi yang Ya, lebih baik. Oke, baik. amin. Terima kasih. Saya tutup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.